Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, wa mu'afati minal fitani. Wa ala hadihi niyatus salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat waz zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan anugerah, rahmat, inayah, taufik, wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita masih selalu aktif, masih selalu setia, konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Ini acara kita adalah acara thalabul ilmi. Berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan sekaligus kita bersilaturahmi.
Rahim. Alhamdulillah, tidak semua manusia bisa. Karena kita pun bisa seperti ini adalah karena barokah Nabi kita, Nabi Agung, Nabi mulia, penghulu umat, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tentu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmat, sholawat dan salam kepada semua para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib, tidak terkecuali, terutama yaitu lasiman kita yang hadir, yang menyimak acara tausiah ini di Ar-Ribat Manba'ul Hikmah Asdamiruha channel. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mensukseskan kita semua sehingga hatta kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dunia kita selamat, berhasil, akhirat pun kita sukses. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada satu hadis yang memberi pelajaran, pengajaran, tuntunan kepada kita semua. Dengan kecintaan Allah kepada kita, dengan kasih sayang Allah kepada kita, kita dituntun, ditunjukkan oleh baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari mulai makan sampai kita buang air besar, masuk kakus. Semua perilaku kita ada aturan, diatur, diberi arahan, diberi pelajaran, diberi cara sehingga kita hidup teratur di dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu ini adalah suatu tanda bahwa kita nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena pada hakikatnya, sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, Allah telah menentukan kita bahagianya, celakanya, sengsaranya, senangnya, bahkan calon surga dan neraka pun sudah ditentukan sebenarnya. Wah, ini orang ini akan masuk neraka, orang ini akan masuk surga. Ini sudah ditentukan. Cuma Allah memberikan tanda orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah, maka perilakunya tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memang sudah digariskan kehendak Allah untuk masuk ke dalam neraka, maka kelakuannya pun tidak benar. Tuh, makanya kita jangan berhenti, selalu kita memohon kepada Allah supaya kita benar-benar menjadi orang yang dicintai Allah sehingga kita dijadikan ahli surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seandainya kita sudah ditentukan untuk menjadi ahli neraka, misalkan naudzubillah, tapi kita berdoa kepada Allah, maka Allah semoga mengijabah kita dijadikan ahli surga sehingga tingkah kita, pengamalan kita, kelakuan kita, pekerjaan kita, maka dijadikan pekerjaan, kelakuan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu yang mana ini ilmu sangat bermanfaat sekali, yaitu adalah amalan atau doa atau wirid untuk bisa menyembuhkan penyakit panas.
Dan untuk bisa menyembuhkan penyakit bisulan. Ini kan penyakit ya. Penyakit ini memang Allah memberikan pengobatan itu kan berbagai macam cara. Jadi kalau yang Al-Fakir pegang itu adalah pengobatan Rasulullah berdasarkan kitab At-Tibun Nabawi, yaitu kedokteran Rasulullah. Di situ diterangkan oleh Nabi dari sananya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Jadi kalau penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini, termasuk ayat Al-Qur'an juga adalah sebagai obat yang paling mustajab, sebagai obat yang paling ampuh, sebagai obat yang paling jitu, sebagai obat yang paling mati. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu 'alaikum minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah selain menjadi aturan, menjadi anekdot, menjadi suatu acuan, arahan atau hukum, itu pun sebagai obat untuk kita orang-orang mukmin. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Tidak Al-Fakir terangkan kehebatan keampuhan Al-Quran untuk mengobati di sini karena waktunya mungkin tidak akan cukup. Yang jelas intinya Al-Quran itu adalah bisa dijadikan obat yang paling mustajab, insya Allah. Ini kalau kita untuk bisa mengobati penyakit panas. Penyakit panas, kalau istilah di kampung, tipes ya, tipes. Ini penyakit berbahaya. Ini kadang-kadang tidak turun-turun bagaimana juga. Bahkan kita kalau berobat ke dokter pun dilarang, jangan disuntik segala macam dah gitu. Karena memang ini penyakit luar biasa, berbahaya. Tapi Nabi kita, para ulama kita, ya dari sananya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 7 ayat di dalam Al-Quran, makanya disebutnya ini ayat 7. Yang berasal itu atau yang dimulai dengan Qul la yusibana. Qul la yusibana itu cari aja di Majmu' Syarif atau di buku-buku, namanya ayat 7. Itu kita dibeli dulu, yaitu dipuasain, diriyadhohin. Puasanya 3 hari, mulai puasa hari Selasa, diwiridnya 279. Setiap habis Isya kita wirid 279. Qul la yusibana itu sampai akhir 7 ayat. Setelah beres kita mengerjakan ini, baru kita cara mengaplikasikannya atau menggunakannya. Cukup kita dibacakan aja ke air. Untuk penyakit panas nih, penyakit tipes atau penyakit panas, garing, berbagai macam penyakit lah, pokoknya orang sakit aja. Dibacakan ke air, langsung diminumkan. Insya Allah sembuh. Izin Allah, ini sudah tajribah. Terus kalau misalkan untuk mengobati bisulan atau istilah kampung babarehan, ada di atas bisulan itu. Matanya banyak kalau babarehan, tapi kalau bisul mah biasa matanya cuma 3, 2, 1 kadang-kadang. Tuh itu caranya kita pakai apu. Apu itu langsung dipolesin ke bisul set gitu. Ditepak jalak set. Langsung bacain ini. Qul la yusibana sampai akhir, langsung ditiup di ciduhan sedikit, diludahi sedikit. Insya Allah itu. Bisul yang udah besar juga, yang lagi merah mengpeng itu, lagi sakit-sakitnya itu, mati itu bisul itu. Mati aja. Jadi langsung
mengkerut aja, hilang. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita lagi di kebun atau di mana saja lah. Pokoknya kita kebacok atau misalkan kena silet atau kena peso atau kena golok, terus kita misalkan luka nih, luka. Kan keluar darah banyak. Tuh ini untuk memberhentikan darah, langsung aja kita tiup, ketiup, itu darah yang lagi keluar itu ditiup itu langsung set, langsung nggak ada, langsung kering. Jadi nggak usah pakai obat ini dan itu, cukup ditiup aja, tiup, udah berhenti darah, ludahin sedikit, langsung dirapetin dengan tangan ini. Insya Allah itu sembuh. Inilah Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, dan untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang jauh ke puskesmas, yang jauh ke tempat-tempat pengobatan. Sangat butuh sekali ini. Ini benar-benar sudah tajribah. Al-Fakir ini sudah benar-benar dipraktekkan setiap saat. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah, ini sangat menolong sekali. Terima kasih. Sekian demikian. Al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi